sampai 3 dan terimalah pengurapan ini. 1, 2, 3. Haleluya. Artinya dia selalu bertindak berdasarkan firman yang sudah disampaikan. Setelah berfirman, baru langit bumi jadi. Jadi sesuatu terjadi setelah berfirman. Maka ketika hari ini firman-Nya punya tempat hadir masuk dalam hati kita, maka disitulah kita akan melihat sesuatu terjadi. Karena Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 bilang, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya, tanpa firman tidak ada yang jadi. Ya. Jadi sebabnya kita harus betul-betul menyiapkan diri kita untuk menerima firman. Karena itu salah satu yang penting dalam ibadah, menerima firman. Memuji, menyembah itu penting, karena itu kita sedang memberi kepada Tuhan. Tapi ketika kita menerima firman, itu isi ya ibadah kita, ya. Itu. Maka jangan biarkan iblis mengganggumu menerima firman. Amin. Kita harus diumpamakan tanah yang baik, ya, tanah yang subur bagi setiap benih firman. Supaya firman itu tumbuh dan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Artinya hidup kita mengalami perubahan yang luar biasa karena firman. Jadi kalau tidak ada firman, tidak ada mujizat dalam diri kita, tidak ada perubahan, tidak ada hal-hal yang baru yang dari Tuhan kita alami. Jadi maka dengan firman baik-baik. Kalau firman sudah sampai dalam diri kita, maka jadilah seperti itu. Haleluya. Haleluya. Saya mau sampaikan sekali lagi satu ayat atau satu topik yang hari ini banyak orang Kristen tidak mengalaminya, sehingga mereka tidak dapat menarik jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Padahal Tuhan mau setelah kita diselamatkan, Tuhan mau memanggil kita menjadi saksinya. Apa? Menjadi saksinya. Ya. Menjadi saksi di sini, apalagi kita sudah melakukan doa sebelum malam. Tujuannya supaya Roh Kudus datang, kita menerima kuasa dalam hidup kita, dan kita menjadi saksi. Saksi itu artinya mengalami, melihat kejadian itu secara real. Jadi kalau di pengadilan dihadirkan saksi, maka ditanya, ya di mana kau saat itu? Di situ. Apakah kau lihat dia mencuri sepeda motor? Iya. Jadi dia melihat, menyaksikan, mengalami kejadian itu secara real. Maka begitulah saudara, ketika kita menjadi saksi, kita memberitahu bahwa Yesus itu, firman itu
real dan terjadi dalam diri kita. Haleluya. Nah, bersaksi itu berkata-kata, tapi menjadi saksi itu merupakan bukti. Jadi Tuhan mau kita bersaksi dan menjadi saksi, harus sinkron. Karena banyak juga orang bersaksi tapi hidupnya nggak seperti yang dibilang, gitu ya kan? Nah, awal Kursiado Tuhan ini luar biasa, darong naso tarpatu paribataka, tapi begitu dukun gitu. Bersaksi tapi tidak jadi saksi, jadi nggak sinkron, nggak cocok, berlawanan, ya kan? Nah, harusnya dua-dua. Kita mengalami, tapi kita juga menceritakan. Amin. Itulah menjadi saksi. Nah, ketika Tuhan hadir dalam diri kita, kita mengalami sesuatu yang luar biasa, ya, tak pernah kita alami seumur hidup. Ya, seperti perempuan Samaria mengalami Yesus ketika bincang-bincang di sumur Jakub, dia ceritakan, karena dia mengalami. Dan orang bisa melihat dia juga, ya, gitu. Ya, sehingga banyak orang tertarik datang pada Yesus sampai seluruh orang di kota Samaria itu percaya Yesus. Itu injil terhebat sampai zaman sekarang. Belum satu hari jadi Kristen tapi membawa satu kota. Ya, kita udah 10 tahun, ya, satu orang pun kadang nggak dibawa sama Yesus, ya. Ya, karena kita tidak bersaksi dan kita tidak siapkan diri menjadi saksi. Jadi Kristen itu enak. Kalau nggak enak siapa mau? Karena dunia ini udah susah. Lalu kita tampilkan kekristenan yang susah, siapa mau? Bahkan banyak orang Kristen menganggap kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan tambah susah. Lalu mereka bilang begini, ikut Tuhan ini memang sungguh berat. Ya kan? Kalau nggak kuat nggak bisa kita. Penuh pergumulan. Karena iblis akan terus menyerang kita. Dan saudara, saya mengalami begitu banyak tantangan. Kadang-kadang saya tidak sanggup. Jadi Kristen itu memang tidak gampang, berat. Apalagi melakukan firman, aduh, karena kita ini darah dan daging, tidak bisa melakukan. Semoga lah Tuhan berbelas kasihan sama kita. Semoga pula Tuhan. Karena jadi Kristen, apalagi saya udah mulai sungguh-sungguh tahun ini, makin banyak pencobaan. Nah, itu kalau orang dengar, wah ngeri kali itu Tuhan, ya. Pelayan lagi bersaksi, melayani itu luar biasa. Waduh, berat kali memang. Tantangan dari sana, sini. Kadang-kadang saya masih sudah mau letak jabatan tidak melayani. Berat kali. Tanya saudaraku, tidak gampang menjadi pelayan. Kalau saudara belum betul-betul sungguh-sungguh, jangan jadi pelayan. Berat. Kayak gituan kita tampili, siapa mau? Orang hidupnya udah berat, utangnya udah banyak, masalahnya udah banyak, lalu kita takut-takutin lagi. Memang begitu itu Tuhan. Enggak, saya mau kasih tahu, kita perlu cara berpikir kita. Gak ada yang lebih senang dalam hidup ini, tidak ada yang lebih menggairahkan, lebih pasti kecuali mengikuti Yesus. Amin. Amin. Ada nyanyi tapi kita nggak ngalami. Sonang di lambung Yesus, tapi kita nggak sonang. Makanya nggak tambah-tambah jiwa, malas orang ke gereja karena yang ditampilin orang-orang Kristen susah. Seolah-olah Yesus datang menambah kesusahan, menambah beban. Coba perhatikan dulu Matius pasal 11 ayat 28. Judul khotbah saya, enaknya mengikuti Yesus. Amin. Susah sakitnya sedikit, enaknya banyak. Dan kalau udah begini gaya hidup kita, siapa nggak mau ikut Yesus? Kalau pelayan-pelayan gaya hidupnya seperti ini, siapa nggak mau jadi pelayan?
marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi beban yang lebih berat kepadamu. Gitu. Memang nggak begitu, tapi kenyataannya hidup kita begitu kan? Oh, saking murahnya memuji Tuhan tak semangat. Ke gereja pun, waduh. Justru Tuhan bilang kalau kamu letih lesu, bebannya berat, susah kali, datang sama aku karena aku memberi kelegaan. Jadi Tuhan itu gak berat, gak letih lesu, karena Tuhan mau kasih kelegaan. Jadi kalau kita gak datang sama Tuhan, ya pantaslah letih lesu. Romahamu naluja jalan nasurat, aduh naluja. Banyak orang hidup ini capek, makanya cepat mati. Beban berat. Masalah 30 tahun yang lalu itu tak selesai. Tambah lagi sekarang, tambah lagi sekarang. Berat. Stres. Justru karena Tuhan tahulah di dunia ini banyak kali masalah, kekuatan kita terbatas, capek kita berjalan dalam hidup ini, letih lesu kita, dan tanggung jawab beban itu begitu berat. Justru Tuhan tahu, dipanggil kita, mari kepada yang mudah capek, yang letih lesu, yang beban berat, yang banyak masalah, datang sama Tuhan. Supaya tambah susah kamu, bukan? Supaya kau beri kelegaan. Jadi sebenarnya hari Minggu, Domingos, artinya hari kemenangan. Jadi hari Minggu itu anak-anak Tuhan kumpul dengan sukacita, merayakan kemenangan. Amin. Tapi kalau seperti ini, kalau nggak seperti ini, datang sama Yesus bawa beban semua. Jadi kalau pendetanya, pelayannya nggak sakti, nggak lepas bebannya, pulang dengan beban. Akhirnya tak mau datang gereja lagi. Kenapa nggak datang lagi? Kali masalah. Berdoalah kita layak. Berdoanya aku 30 tahun yang lalu ini juga ada. Jadi capek. Siapa mau ikut Tuhan? Secara logika orang ingin senang, ya kan? Makanya banyak ikut dunia ini, bersenang-senang mereka. Padahal kesenangan yang sejati yang luar biasa dalam Tuhan sebenarnya. Cuma orang itu nggak tahu. Yang harus memberitahu adalah anak Tuhan yang sudah mengalami kelegaan dari Tuhan. Kamu kayak nggak ada masalah, ya nggak ada masalahmu. Ya siapa orang nggak ada masalah? Tapi kok segar aja, kok senang aja kau? Ah ini rahasia. Mukanya waduh, hatinya pikirannya waduh. Dipikir orang dia umuran 63 kali 36. Harus kebalik. Dipikir orang kita 63 padahal apa ya kan? Dipikir orang kita 36 padahal 60. Artinya kebalik, emang kebalik. Dapat kelegaan, jadi datang sama Tuhan. Iblis bilang jangan datang sama Tuhan. Kau lagi sakit di rumah aja kau. Lalu ditanya sama gembala, mana sih anu sakit Pak? Kalau natok uluran. Tapi kalau terus datang gurunya atau lainnya, itu jauh lain. Kalau pesta, ini jadi. Kalau ke Tuhan berat kali. Karena mungkin dia punya pengalaman, datang pun ke gereja, tetap aja jatuh di kepala katanya. Gak ada kelegaan. Haleluya. Haleluya. Saya mau pulang dari sini mukanya ekspresi, sakit hilang, beban berat. Karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada sama Tuhan, ini terlalu berat bebannya gak bisa tolong dia. Gak ada itu. Jadi kalau kita menampilkan kekristenan yang susah, siapa mau?
Pelayan Tuhan menampilkan kehidupan yang susah, siapa mau? Saya nggak pernah menampilkan melayani Tuhan susah. Makanya banyak yang mau melayani Tuhan di pelayanan saya. Ya. Padahal tak ada gaji, tapi senang. Amin. Orang itu banyak gaji susah juga kan? Di mana? Karena Tuhan memberi Kelegaan. Jadi roh Tuhan. Kalau orang sakit kan cari dokter. Apalagi cari Tuhan lebih mantap lagi. Karena Yesus lebih hebat dari dokter. Dokter mudah-mudahan sembuh. Kalau Yesus sudah pasti sembuh. Ya. Haleluya. Dokter saudara harus jangan pas hari libur, nggak ada dia itu. Kayaknya kalau pergi ke rumah sakit umum pas hari Sabtu, hari Senin nanti baru datang dokter. Kalau sakit parah, tunggu mati baru datang dokter. Itu pun dokter spesialis payah berapa. Kalaupun dapat belum tentu sembuh, tapi kalau Yesus pasti sembuh. Amin. Cuma ke dokter perlu bawa uang. Kalau nggak bisa naik mobil, rental mobil pergi ke sana. Harus siap. Ke Tuhan perlu bawa hati dan iman. Kalaupun nggak ada uang nggak apa-apa. Haleluya. Sebenarnya enakan itu Tuhan datang sama Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan itu di mana? Ada orang bilang Tuhan sejauh doa. Ya benar. Ketika kita berseru-seru sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia ada. Jadi kita datang sama Tuhan lewat doa, lewat ibadah, lewat menerima firman, lewat kita datang memuji, menyembah, kita membuka hati, kita menunggu sampai Tuhan datang memberi kelegaan. Seperti perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Tadinya nggak tahu dia siapa yang bisa menyembuhkan dia. Dia hanya tahu tabib atau dokter. Lalu dia pergi ke dokter sana, dokter sini, cari dokter informasi sampai 12 tahun dia nggak sembuh-sembuh. Bayangkan sakitnya 12 tahun. Alkitab bilang sampai habis uangnya, tapi sakitnya makin parah. Semua dokter yang dikasih tahu sudah pergi di berobat. Pokoknya udah detilis sudah dia. Capek dia berobat. Tapi suatu ketika dia mendengar cerita ada orang bersaksi tentang Yesus. Bagaimana Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan, baik sekali firman-Nya, kata-katanya luar biasa. Kurasa kalau kau jumpa sama dia, pasti kau disembuhkan. Dia baik hati. Begitu dia mendengar berita tentang Yesus, timbul harapan, timbul iman. Sehingga dia mulai punya semangat dalam keadaan yang begitu sulit. Kalau orang gak ada semangat, ya selalu mati. Tapi dia semangat. Lalu dia mulai berpikir, dia mulai tahu, kalau aku jumpa Yesus, pas aku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dari mana dia bisa memiliki iman pengharapan yang hebat seperti itu? Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia mendapat itu lewat firman, lewat berita tentang Yesus yang didengarnya dari orang lain. Dia perlu bersaksi. Jangan kayak ada di negeri ramai ini dulu. Tahu satu sebut namanya, datang dari jauh sana untuk mencari dukun. Katanya ada di negeri ramai dulu, nggak tahu siapa itu. Terkenal katanya. Katanya banyak sembuh ribuannya. Lalu datanglah rombongan. Lalu karena nggak tahu itu tempat dukun ini, lalu akhirnya ditanya satu orang bapak-bapak. Numpang tanya ya, rupanya yang ditanya ini pun Kristen, pelayan Tuhan. Yang menanya ini pun orang Kristen. Bawa orang sakit. Di mana dukun itu yang seperti itu? Oh ada. Dijelaskan sejelas-jelasnya alamatnya dukun ini. Coba bayangkan. Kenapa enggak dijelaskan sejelas-jelasnya firman Tuhan atau Yesus? Dan ini pelayan.
gereja dia khotbah. Kita harus datang sama Yesus. Orang nanya di mana dukun, ditanya di sana. Jelas sekali sampai orang yang menemukan dukun itu. Ini gawat macam Kristen. Nah, sekarang udah mati dia. Yang menjelaskan di mana dukun itu mati. Marah mungkin Tuhan. Jadi perempuan ini mendengar dari orang yang menceritakan tentang siapa Yesus yang dilihat dialaminya, bersaksi. Dan orangnya timbul, iman kan timbul dari mendengar berita tentang Yesus. Mendengar firman ya. Lalu perempuan ini jadi punya semangat, pengharapan, punya iman. Lalu dia cari tahu kapan nanti datang Yesus, kasih tahu sama dia. Karena dia punya keyakinan, asal jumpa, pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Bayangkan saudaraku, begitu semangatnya dia, sementara dia sudah berubat 12 tahun dan sudah habis uangnya dan sudah makin parah sakitnya, tapi karena ada semangat, dia cari tahu kapan Yesus datang. Begitu diberitahu ada Yesus datang, dia kejar. Marilah dia datang pada Yesus. Kalau sekarang orang sakit nggak mau datang ke gereja, nggak datang pada Yesus. Karena nggak ada iman, nggak ada pengharapan. Bayangkan 12 tahun sakit, ada di sini 12 tahun sakit. Udah sakit kali deh. Aku aja 1 hari sakit dan menjadi diri aku datang sama Tuhan. Tuhan pokoknya besok aku harus sembuh. 12 tahun. Tapi karena sudah ada semangat, ada iman, dia menyeret dirinya dalam keadaan begitu lemah. Bayangkan 10 kali dari puasa. Tapi dia tahu pasti, asal jumpa aku Yesus, pegang jubahnya, aku akan sembuh. Kalau enggak mati aku. Tapi aku percaya apa yang dibilangin oleh orang Kristen ini. Begitu jumpa, banyak kali orang berkerumun jumpa Yesus. Lalu dia begitu dekat di jamah jubahnya. Lalu kuasa Tuhan mengalir atas dia dan dia sembuh. Sampai Yesus terkejut. Siapa yang pegang jubahku? Murid-murid bilang, guru. Banyak kali orang berkerumun mencium kau, pegang kau. Kau bilang siapa? Enggak, ada kuasa keluar dari diri. Tidak semua orang yang bersentuhan dengan Yesus mengalami. Tapi perempuan yang sungguh percaya. Amin. Akhirnya saudaraku, dia mengaku aku itu Tuhan. Yesus senang melihat iman orang. Satu tahun dia. Pulangnya kira-kira bagaimana ini orang? Sukacita. Lega atau enggak? Bagaimana? Rasa kalau sampai dari rumah dia jadi tetangganya, Rojo, mapes saja kita. Nah, pinjam doa kami malu punya semalam. Kaki senang bukan. Ayo nama rumah apa? Dengar ya kan? Melalui dia banyak orang, hebat Yesus ya, karena dia sudah mengalami. Sekarang ini kita capek karena apa? Banyak kita capek. Capek tidak bisa bagus-bagus anak kita ini, udah capek kita, semua jurus sudah kita capek. Udah kita doain suami nggak betul-betul, buat capek kita kan capek kan. Utang pun yang lama lagi mau lunas gitu. Capek juga begini. Yang sekolah pun capek, lama lagi sekolah. Masalah pun, tantangan pun ada capek. Tuhan tahu itu. Maka disuruh datang sama Tuhan. Berdoa datang sama Tuhan. Datang memuji menyembah kehadirannya. Datang beribadah. Datang terima firman. Datang sama Tuhan. Kasih keperluan. Yang sakit sembuhkan Tuhan. Yang miskin diperkaya. Yang lemah dikuatkan. Yang berdosa diampuni. Amin. Perempuan yang nangis-nangis di kaki Yesus itu kan pulang senang kan? Dan Tuhan Yesus selamat pulang, nggak tahu dosa diampuni. Senang kali dia. Nah itu saudara orang Kristen.
Ini sakit mau datang pada Yesus. Begitu didengar orang, aduh mau ditobat, nggak saktian, harus tinggi di charter mobil. Tapi kalau ke pendeta nggak mau charter mobil, suruh maju pendeta yang pro katanya. Itu tak dikasih ongkos ya. Gimana mau Tuhan sembuhkan? Dibikinnya Tuhan itu nomor 2. Iya. Kenapa? Suruhlah datang ke sini kata pendeta. Gak bisa dia berjalan. Gak bisa, gak kuat lagi. Padahal kalau bertobat ke dukun, diangkat dia ke mobil, dirental itu. Itu masalah memang gak percaya Yesus. Makanya capek dia berobat, akhirnya mati. Gak biar loh. Nasi maharoi katanya, nasi muda. Nah, dari mana yang ada? Rancangan Tuhan mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan celaka, bukan yang buruk, tapi memberi hari depan yang penuh harapan, hari depan yang baru. Caranya datang dulu sama Yesus, sudah tidak terjadi otomatis. Perempuan ini kalau nggak mau dengar firman, cerita tentang Yesus, nggak ada pengaruh, nggak ada iman. Kalau dia nggak bertindak datang kepada Yesus dengan sakitnya itu yang sudah menderani 12 tahun, berapa kali itu loh? 12 tahun. Akan mati dia. Mungkin ada menghibur dia. Ya bagaimanalah, sabarlah kau yang buruk. Mungkin ini cobaan dari Tuhan. Suruh sabar menderita ya. Suruh sabar sakit. Kan gitu kita kan. Kalau Allah jeruk kan, sabarlah kau ya. Ya suruh sabar orang sakit. Kan? Begitu kan kita hibur dia, sabarlah kau. Ini ujian dari Tuhan. Kalaupun kau mati memang udah kehendak Tuhan ya. Aduh, tak dari mana lagi orang Kristen ini kan. Sok rohani itu salah nih kan. Jangan suruh orang sabar, orang sakit. Ya. Gimana suruh orang sabar? Sabarlah kau ya. Mungkin 5 tahun lagi kau sakit. Dihibur, dikasih support dia, dikasih lagi dia apa? Jeruk, dikasih. Sudah di situ sakit sabar itu. Kuatkanlah dirimu, tetaplah kau sabar sakit itu. Jadi nasihatnya nasihat menyesatkan. Ya. Jadi harus datang pada Yesus. Jangan berhenti sampai dapat. Ya, amin, amin. Dua. Amin, amin. Kita tahunya 2. Aku 2 aku Pak, 3 kali sehari mau makan pagi, makan siang. Lagi maksudnya. 2 itu sampai betul-betul datang sama Tuhan, sampai Tuhan memberi kelebihan. Tidak berhenti. Itu saya dokter saya tutup pomo. Iya. Saya dokter apa enggak? Saya cari dapat, saya meminta akan. Iya. Haleluya. Haleluya. Itu doanya. Jangan ya terserah Tuhan, kalau jawab ya jawablah, enggak lah. Kalau sembuh lah, kalau enggak ya mati. Bukan gitu. Pokoknya harus tunggu aku Tuhan. Karena engkau mati di kayu salib, menanggung dosa, menanggung kutuk, kelemahan, penyakitku, supaya oleh dilur-dilur aku sembuh. Amin. Aku sekarang doa minta Tuhan, sembuhkan aku, kasih aku firman. Salam mendapat. Makanya Tuhan kasih perumpamaan. Ada lagi satu kota, berperkaralah seorang janda miskin dengan orang kaya. Tapi di kota itu ada hakim yang bisa membuat dia menang. Tapi hakim ini hakim yang jahat, hakim yang zalim. Kalau hakim yang jahat pasti mata kita ya kan. Lalu dia datang kepada hakim ini, si janda ini, tolong Bapak Hakim, lihat penampilannya, nggak untung ini. Apa kau katanya kan? Lalu dia datang lagi, tolong Bapak Hakim. Ngapain kau? Berapa uangmu? Gak ada Pak Hakim. Jadi kalau ku bela kau nanti, ku menangkan perkaramu, itu berapa lokasi? Gak ada, hanya terima kasih Pak Hakim. Udah ada begini. Besoknya datang lagi, tolong Bapak Hakim. Enggak, jangan datang lagi nanti. Suruh nanti mengejar kau. Besoknya datang lagi. Diusir lagi, datang lagi. Dibentak lagi, datang lagi. Karena dia tahu hanya hakim ini yang bisa bikin dia menang.
Udah pasti kalah dia karena orang lawannya ini orang kaya pasti kasih banyak uang. Karena ini hakim yang jahat, bisa bikin salah yang benar, benar yang salah begitu. Tapi hakim ini yang bisa bikin dia menang. Dia datang lagi, diusir lagi, datang lagi, diusir lagi. Datang lagi, dimarahi lagi, suruh dengan apa? Datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Pening hakimnya. Jadi susah bikinnya ini katanya. Kenapa kau datang lagi? Awas kau datang lagi nanti. Datang lagi dia bisa. Datang lagi dia. Tidak bisa tidur ini hakim. Udahlah, daripada susah. Udah. Tak sabar, aku bela pun mana kau kan? Nah, Tuhan Yesus bilang, bayangkan hakim yang lari manja kalau digitui, dibela kita apalagi Tuhan. Amin. Jadi kalau kita berdoa, oh kamar saya itu aman berdoa. Kamu dia berdoa. Atau kalau berdoa tidur dia, orang berdoa dia tidur. Kita harus seperti perempuan berdarahan. Kita harus seperti janda yang berperkara dengan orang kaya. Kalau digitui aja orang jahat aja, hakim yang jahat, apalagi Tuhan masa? Makanya harus gitu, harus dapat. Karena dia yang bilang, dia memberi kebenaran. Kalau tidak mati kita karena ada tidur itu, mati kita karena beban itu. Makanya banyak orang cepat mati sekarang. Saya nanti akan khotbahkan satu ketika bagaimana Tuhan memberkati kita dalam rohani jasmani. Nanti aja. Iya, karena Tuhan ini datang untuk memberi hidup, keselamatan, dan hidup dalam kelimpahan, dalam segala hal. Ini makanya enak ikut Tuhan ini. Amin. Apalagi jadi hamba Tuhan. Apalagi jadi perdana. Enak kan? Saking enaknya kegemukan aku. Harus dikurangi makan. Orang banyak 3 pil terus. Banyak kali bebannya ya. Jadi datang sama Tuhan. Haleluya. 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 Mau datang sama Tuhan? Jangan berhenti. Jangan menyerah sama masalah. Jangan menyerah sama iblis. Jangan menyerah kepada kelemahanmu. Jangan menyerah pada penyakit. Menyerah sama Tuhan. Amin. Bilang harus aku dapat. Yes. Tuhan. Amin. Itu baru namanya. Amin. Orang pepatah orang pintar pun dulu aku SD jadi kami apa? Berakit dahulu, berenang kemudian. Bersakit dulu, bersenang kemudian. Mungkin pada waktu kita datang sama Tuhan, waduh harus mengumpulkan kekuatan, harus menyeret diri seperti perempuan yang sudah 12 tahun sakit ini. Tapi begitu dia dapat jawaban, seumur hidup dia sehat. Haleluya. Haleluya. Dan kalau tidak mati dia. Jangan mau mati, jangan mau kalah. Karena Yesus sudah menjanjikan kita menang lebih dari pemenang oleh Dia. Dia sudah menang, tinggal kita perlu mengalami kemenangan. Caranya yang pertama datang pada Yesus. Bagaimana cara datangnya? Pergi ke Yerusalem gitu. Di rumah pun boleh datang. Ibadah seperti ini boleh datang. Baca renungkan firman datang. Saat kita datang ke hadirat Tuhan berdoa, senang datang. Saat kita memuji menyembah berdoa, datang. Sampai kan Alkitab bilang Allah bertahta di atas puji. Artinya dia menyatakan diri. Allah bekerja saat kita menyembah. Udah datang dia. Di zamannya kita sembuh kuat. Akhirnya sonam. Roma hamuna loja dengan kasurat. Asal bukaso. Senang dia. Sonam neho katanya. Enak gudang kuhepen modal. Beban berat diangkat Tuhan. Ketika bersyukur diganti dengan kekuatan. Itu yang buat kita saudara kesehatan awet muda dan umur panjang. Amin. Kalau susah cepat mati.
Itu yang pertama. Amin. Amin. Roh. Hari ini saya ajak nanti kita datang sama Tuhan. Amin. Iya. Tuhan ada di sini. Yes. Haleluya. Di mana firman-Nya disampaikan dia ada. Yes. Amin. Apalagi masuk ke hatimu. Iya. 29. Nah ini enak ikut Tuhan kayak gini ya. Jadi banyak orang ikut Tuhan nanti. Gara-gara dia enak kan ya enak. Ada manajer bank. Saking enaknya dia aku yang melayani Tuhan itu jadi pelayan aku, jadi pendeta ya. 3 kali terjadi. Aku bilang gak ada gaji, enggak Pak, enak kali katanya. Iya 3 kali. Enak kali. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Garis bawahi, jiwamu mendapat ketenangan. Banyak sekarang jiwa orang tak tenang, gundah gulana, stres, depresi, tertekan, susah, pain. Dan ini sumber penyakit kalau jiwa kita nggak tenang. 80% penyakit karena jiwa kita nggak tenang. Iya. Hanya 20% kurang dari faktor makanan. Otak kita nggak sanggup mikir itu semua. Kita bisa tidur mikir masalah, bisa tidur. Masalah itu bukan untuk dipikiri. Cukup tahu dan bawa sama Tuhan masalah itu. Ceritakan sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Mintakan jalan keluar, mintakan kekuatan. Maka harus datang sama Yesus. Lalu yang kedua, pikul laku yang kupasang. Artinya tetap ikut Tuhan, tetap setia. Saya mau percaya, saya mau pegang firman. Haleluya. Haleluya. Hook itu kalau di Toba, auga belum bahasa Bataknya. Itu ada kayu bengkok ditaruh di lehernya, lalu menarik duku. Tuhan kan suruh kita ikut Yesus. Kita disuruh mentaati. Kita harus setia beribadah, setia melayani. Itu buk. Disuruh sungguh-sungguh. Itu buk. Tapi buk yang dari Tuhan itu bagus. Buk yang dari dunia bikin susah. Itu kayak saya melayani, harus berdoa, harus lebar. Saya memimpin 8 GPD Pemulihan, 10 GPD Gila Berbagi. Haleluya. Saya memimpin keluarga. Saya juga memimpin STT, sekarang Gerah beberapa. Saya juga memimpin BKG di Kabupaten Labuan Batu. Ini nggak apa-apa ini kepala. PGK saya ketua Persekutuan Gereja Karismatik di Labuan Batu. Biasa aja. Kita atur semua supaya berjalan dengan baik. Kita mau undang Gilbert Tumindo bikin KKR. Ini sedang siapkan. Haleluya. Haleluya. Kalau saya capek di telis, saya sama Tuhan doa. Kalau kurang puasa. Iya. Doa puasa itu kayak kita menerima kekuatan dari Tuhan. Jadi tanggung jawab. Tak mau lagi aku jadi ketua wilayah, tinggalkan aja capek kali. Tak mau lagi aku jadi apa? Memimpin GPD Labuan Batu. Tapi belajarlah pada Yesus. Amin. 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 Kalau belajar pasti tahu. Ya kan? Coba lah yang memimpin pujian. Minggu depan aku datang sini, zaman terus tapi inang main keyboard. Bahasa stres dia kan? Kenapa dia nggak tahu main keyboard?
Kalaupun dia berani-beranian mau, makin rusak kebaktian. Lebih bagus menang keyboard. Jadi artinya gini, kalau kita nggak tahu, Iya. susah mengerjakan. Kalaupun dikerjakan salah terus, bikin masalah. Maka harus belajar dulu, sampai pandai, sampai tahu, baru enak. Ada pemain keyboard saya, udah tahu keyboard, udah ini dia sambil memuji menyembah dia bahasa dia di keyboard. Karena udah tahu, karena dia udah belajar. Begitu juga belajar sama Tuhan. Iya. Belajar. Dan Tuhan itu lemah lembut rendah hati, gak langsung awas salah ya, gak gitu. Yang penting kita belajar. Amin. Dan Tuhan itu guru yang hebat mengajar. Iya. Gak pernah dia gagal mengajar asal mau. Nah, kalau kita mau belajar, apapun yang disuruhnya, tanggung jawab kita itu jadi gak bikin stres, jiwamu mendapat ketenangan. Lihat tadi, Amang ini gak ada stres dia berkibut. Kalaupun pemimpin pujiannya salah, dia bisa betuli. Dia bisa ikuti. Enak. Karena udah tahu. Tapi dia tahu karena dulu udah belajar. Apalagi jago betul, sampai tutup mata dia. Haleluya. Haleluya. Juga kalau kita belajar sama Tuhan lewat firman dan Roh Kudusnya, nggak ada yang sulit. Dulu kami asal dibilang guru, nanti kita les ketiga ujian. Yang nggak belajar, yang nggak tahu, ngeri deh. Tapi yang sudah siap belajar, ya Pak. Kayak di tahun tadi ya, sorry belum siap belum tahu. Selama ujian stres lah dia yang nggak tahu. Tapi kalau nyampe enak dia, karena sudah belajar dengan bagus, sudah tahu dia. Haleluya. Biasanya yang diujikan dulu pasti yang sudah dipelajari. Tapi kalau orang nggak belajar baik, nggak tahu, makanya ujian itu bikin stres. Udah stres, hasilnya kalau kenapa kuda lagi. Ya lumayan gurunya nggak kejam, belum kejam. Ya kau asal aku masuk jam 12, asal kau masuk main kau ke depan kau. Harus jadi tujuan di depan. Jadi selama proses belajar itu stres lagi terus. Nah tapi kalau yang sudah belajar baru sudah tahu, enak dia. Kapan lagi naik kelas? Haleluya. Haleluya. Itu juga kita dalam hidup ini, Yesus akan ajari. Haleluya. Jiwa kita mendapat ketenangan. Ketenangan itu dalam bahasa lain damai. Damai itu artinya indah, harmoni. Ya, cantik, bagus, indah. Lawan damai adalah perang, kacau balau, berantakan, umur habis. Amburadul apalagi. Ya, kayak ada di apa kuliah di Facebook kan, telepon dia, udah ditunggu. Jadi mau datang ke lokasi dia, di mana kau guru? Telepon dia, di situ. Lewat bilang nanti itu ke kanan kau, terus ada yang bersambutan di jalan itu, di situ. Tangan dia menerangkannya. Anda nggak tahu jalannya. Haleluya. Jadi kita tahu. Haleluya. Jangan belajar. Loh, mana Bapak bisa ya? Ketua Raya, DPD Kemudian lagi, pemimpin STT lagi, ketua PGK lagi. Mana itu? Ya karena saya udah belajar. Haleluya. Jadi saya nikmati. Bukan bikin susah. Tuhan itu datang bukan tambah susah, mau bikin kita tambah susah. Makanya nggak benar itu kalau ada orang sejak aku sungguh-sungguh sama Tuhan ini banyak kali pencobaan. Nggak benar itu. Nah, ada dia kita.
Yang ada adalah kalau dia sungguh-sungguh datang pada Yesus. diberi enggak? Enggak. Kalau dia sungguh-sungguh dia belajar sama Yesus, jiwanya mendapat. Ketenangan. Jadi kalau jiwa kita itu tenang, fresh, damai, sukacita, nggak bisa sakit kita. Karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang Manjur. kalau obat yang dari dokter itu kebanyakan kotak nanti sudah karena ginjal keracunan obat. Tapi kalau obat yang manjur dari Tuhan, karena kita belajar sama Tuhan, dan akhirnya masalah itu nggak menjadi masalah besar lagi. Kayak ujian, tapi kita sudah tahu si jawabannya. Jiwa kita mendapat ketenangan, tenang, tidur enak, makan enak, badan sehat, masuk surga. Haleluya. Kalau beda orang, ini udah jelek, nggak pernah masuk TV, dosanya banyak, miskin pula, nggak jelas masuk surga. Susah nih, komplit lah penderitaan ini kan. Dan pula bapaknya suruh kau mau lebih babuy kan? Enggak begitulah. Ikut Tuhan. Amin. Jiwa mendapat ketenangan. Jadi kalau kau susah, itu tidak super berat. Kalau caranya supaya enak ikut Tuhan, datang pada Yesus. Jangan mau berhenti berdoa, jangan berhenti baca firman renungkan, jangan berhenti beribadah, jangan berhenti datang ke hadirat Tuhan sampai dapat. Amin. Banyak kali masalahku pakai mati, ya banyak kali kau datang sama Tuhan. Iya. Dan itu membuat kau bertumbuh. Yes. Itu melatih otot-otot kau sendiri. Iya. Haleluya. Haleluya. Dan belajar sama Yesus. Kalau kau masih ingat, berarti belum belajar sama Tuhan. Iya. Tanya Tuhan, tanya Roh Kudus, tanya Bapak Rohani, tanya orang yang sudah berhasil untuk Tuhan. Terima firman, terima masukannya. Kau akan dapat. Masalah itu sih tidak sulit kalau kita sudah tahu jalan keluarnya. Ujian itu tidak sulit kalau kita sudah tahu jawabannya. Amin. Dan Tuhan jawab jawabannya kan. Dan nyanyikan Yesus jawaban. Kalau sudah dapat jawaban, apa susahnya? Ya kan, ngajarin orang pun kita bisa. Yang samping lagi ujian. Kita kasih aja. Coba kita nggak tahu, berdua dia bilang. Oke, terakhir ayat 30. Sebab kuk yang kupasang apa? Tuhan kasih saya kuk untuk memimpin lapar gereja dalam batu dan sebagainya. Dan saya harus menjadi pendeta yang berdoa, menolong, mengayomi, memimpin, mengajar, menyampaikan pewahyuan, menolong mereka keluar dari masalah. Saya harus sabar, saya harus ramah, saya harus mendoakan mereka. Tapi karena udah belajar, ternyata itu apa? Enak saya jadi pendeta, ketua enak aja. Enak aja. Kamu lihat kan enak kan? Ada mobil, ada rumah, anak baik, enak. Tapi nggak ada sawit tuh. Orang itu ada sawitnya terus itu sudah sampai mati ya. Aku bilang tinggal kan dulu sawitmu melayani atau pendeta. Itu dulu satu truk lagi katanya. Satu truk udah mati. Dibilangin pemimpin itu yang dibilang ini tadi, percaya sama Tuhan, percaya kepada Nabi yang diutusnya. Kan saya yang diutus Tuhan, nggak mau mereka dengar, makanya gagal nggak kuat. Coba mereka mau, nggak mati ya. Jadi ku yang
yang dipasang Tuhan itu karena sudah kita belajar, karena datang sama Tuhan, jiwa tenang, kelegaan, ternyata enak. Yes. Ini dari ketua wilayah enak, jadi pemimpin GPD Pemulihan enak, ketua PGK enak, Ya. enak saya. Walaupun mungkin tidak dikasih uang, enak. Enak kan, pasti melihat kan? Enak, Pak. Enak saya. Tapi ya, Bapak berdua 3 jam, enak. Karena saya udah belajar gimana. Haleluya. Haleluya. Kita harus 2 puasa besok. 2 puasa. Aduh, tak tahan aku dengan kalau 2 puasa ini terus berkunang-kunang kepala aku. Apalagi aku darah tinggi aku ini, mah pula tak bisa terlambat makan, jadi nggak bisa 2 puasa. Padahal kalau dia sungguh-sungguh 2 puasa, malah sembuh makan. Iya. Yang nggak boleh adalah jangan lalai makan pada waktunya dan pada kalau tidak ada keperluan tadi 2 puasa. Jadi enak, aku enak. Aku memimpin STT, enak. Buat berat itu jadi memimpin STT. Enak. Saya jadi dosen lagi ngajar. Enak. Kenapa? Udah belajar. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan takut. Misalnya diangkat jadi seksual, kamu sudah begini. Aduh borat. Iya, kalau belum belajar borat. Disuruh main keyboard ya borat. Belajar dulu. Iya. Haleluya. Haleluya. Bebanku pun ringan. Itu kan kayak beban itu kan. Kalau datang orang sakit kayak dari HIJ, Pak, kami mau datang ke rumah, ada sakit ini Pak. Bapak di rumah, dia di rumah datang. Berat juga kalau enggak belajar, enggak datang sama Tuhan. Harus menjaga mereka tetap sehat. Kadang-kadang di telepon, aduh kadang-kadang jam 2 pagi kan. Halo, Pak, Bu, apa ini? Baru tempo Pak, udah terdarah. Kami pikir tak lagi dan anak sekarang. Oh iya, tenang. Udah ngantuk kali. Dan buat juga kepala. Ini doanya harus serius karena antara hidup dan mati. Juga dia rumahnya. Jadi bawa pun ke rumah sakit pasti mati itu. Jadi duanya harus betul-betul ini cepat, akurat dan tepat. Untung aku dapat karunia bermasalah. Oke, saya keluar dari tempat tidur. Oke, kita akan berdoa. Lalu saya bahasa ribu kapas sampai menghafal kiri sampai ke saya bangun diri. Oke, aminkan doa saya ini. Kurang saya dia, buka. Haleluya, aminkan, amin. Nah, kayak mana? Udah nggak biru lagi muka. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sembuh. Aduh, mudah-mudahan. Oke. Itu saya. Nah, itu. Katanya lagi apa? Aduh, apa lagi? Halo. Aduh, Pak Pendeta. Apa? Terima kasih Pak Pendeta. Udah sehat ya. Hanya mau bilang itu aja nanti jam 6 jam 7. Oh iya, puji Tuhan. Tapi karena kekuatan dari Tuhan, dia enak aja. Haleluya. Haleluya. Ada orang dihubungi apa ya? Ada juga pelayan saya. Asal hubungi kau nggak masuk. Kenapa? Matikan HP ku. Kenapa? Malas aku dihubungi. Jadi kayak mana kalau jemaat nanti minta tolong? Itulah aku Pak, nggak suka Pak. Nggak bisa bilang lagi, nanti bilangin dia salah kan? Nggak
sukanya gimana ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita datang sama Yesus ada keledaan, belajar sama Yesus jiwa tenang, ternyata ikut Tuhan itu enak. Yang dipasang, tanggung jawab yang diberi, tugas yang diberi untuk mentaati Tuhan pun enak dan bebannya pun ringan. Coba satu ayat lagi. 1 Yohanes 5 ayat 3. Nah, nanti belajar lah, enak. Itu Tuhan enak. Makanya aku bersyukur jadi panggil Tuhan jadi pendeta. Enak kali berasa. Bukan karena udah banyak kali uangnya. Pendeta Pentakosta mana ada di sini? Udah dikeluarin dia sebut. Terima kasih Pak Pendeta begini ya. Awak yang bayar minyak awak kan. Untunglah Tuhan itu bilang diri lain enggak sih. Orang itu ada yang kurang mengerti ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu sungguh amat berat. Pasti tuh. Ulangi lagi. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Tuhan aku mengasihimu. Nah, berarti kau harus menuruti perintah-perintahnya. Iya. Oh, gitu ya. Kalau mengasihi Tuhan menuruti semua perintahnya ya. Iya. Perintah-perintahnya sungguh amat berat. Tidak berat. Kalau sudah belajar tadi Matius 11:28. Kalau enggak boleh itu. Jangan main-main kau ikut diberi pemulihan. Kenapa banyak? Kenapa banyak? Gak boleh merokok. Gak boleh minum. Kawan yang muda kan? Gak boleh sembarangan pacaran. Gak boleh mencuri. Jadi harus ikut doa, kapruta, komsel, ibadah minggu. Doa berarti ya. Ternyata kuliah cuma gak enak ya kan? Gak pernah itu marah-marah. Gimana kalian tuh marah-marah? Ngapain marah-marah? Ramah-ramah aja. Ya. Haleluya. Gak murah. Kalau mereka mau belajar, ya kan? Kan perintah-perintahnya tidak berat. Kalau anak ini kasih ngangkat bunga ini berat. Oh, satu tangkai lah angkat. Berat. Ringan. Ya. Ringan. Ayo Tuhan mau. Tapi kalau kusuruh angkat ini kau bisa. Aku akan kasih bola. Iya. Jadi melakukan firman itu jadi gaya hidup senang kita. Amin. Makanya dari kita renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi aku khotbah cuma nggak berat. Kenapa? Ya udah tahu aku firman itu udah ku alami, ku nikmati, ku hidupi, aku baca. Tahan aku satu hari khotbah itu yang di malam sih, kami nggak tahan. Ada yang mau aku sampaikan. Semangat aja. Kamu duduk di situ, udah kata aku di sini tahan. Enak. Pekerjaan yang kita sukai, enak. Ya kan? Tapi kalau pekerjaan nggak kita sukai, borak lagi. Suruh anak nggak suka dia ngepel. Ngepel dulu kau, pas kau. Setengah jam dia mengepel, mukanya cemberut terus, stres dia. Datang pusing, jom. Coba dia senang, menyukai itu, sambil nyanyi dia kerja buat Tuhan. Nanti kalau nggak senang, nggak suka dia lah. Jadi gimana caranya supaya suka sama firman? Nikmati dengan baik-baik, nikmati firman. Firman itu lebih manis dari madu kalau kita nikmati. Enak.
Itu udah enak melakukannya pun enak. Yes. Haleluya. Haleluya. Itulah sebenarnya kekristenan ya. Ya, amin. Jadi jangan bikin takbiran orang Kristen yang susah, karena yang susah. Sehingga ngeri orang melayani. Ngeri. Kenapa Bapak? Itu bilang kalau jadi pelayan tak boleh merokok. Tak boleh minum tua. Tak boleh mengkolholi. Dia nama dia. Oh iya. Hanya karena kita belum belajar. Amin. Enak kali. Aku udah nikmati lah. Enak. Lebih enak dari jadi pejabat lah. Iya. Ya kan? Lihat orang itu banyak kali uangnya, pejabatnya susah, aku lihat dia. Ya kan? Awak kepala sebanyak uangnya, senang kali. Yes. Enak kali kalau begini, tidur enak, makan enak, badan sehat, sukacita ikut Tuhan. Ya udahlah, udah masuk surga. Ya, takut mati lagi, tapi bukan cara mati ini ya. Enak. Haleluya. Nah, aku beli mobilku yang tinggi ininya, masuk ke Sungai Timur, masuk ke masuk ke Paris, malah susah tuh, karena aku pikir kalau aku usah kasih uang, Tuhan uang, membolongnya kan? Kalau hancur dia, kasih Tuhan aku Fortuner kan? Ada susah, ada enggak. Yang bikin susah cara berpikir kita. Haleluya. Kalau begitu sehat kan? Amin. Itu minta sama Tuhan kuasa kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Ya. Yang tua-tua kalau gini cara hidupnya, jangan mau susah mikirin masalah. Masalah itu untuk didoakan. Coba ikuti saya. Masalah bukan untuk dipikiri. Masalah bukan untuk dipikiri, tapi untuk didoakan. Sampai kelegaan. Kita alami. Kalau sulit, ikuti. Kalau sulit, belajar sama Tuhan. Sampai jiwamu tenang. Haleluya. Kalau jiwa tenang udah dapat jawaban. Amin. Misalnya tanya, sudah keluarnya sertifikasiku, udah. Tenanglah. Padahal sudah mau habis uang gitu kan. Tuhan mau kasih kayak gitu. Amin. Udah, itu jawabnya damai sejahtera. Nah, itu udah. Kalau belum, berarti sampai dapat belajar lagi. belajar. Iya. Amin. Ya. Jadi aku berdoa mukaku segini aja walaupun 10-20 tahun lagi. Amin. Rambut gue yang nanti berubah. Jangan terbalik ya kan? Masih 36 muka 63. Iya, apalagi yang wanita. Kalau auramu dari dalam, aura dari Roh Kudus, damai sejahtera, itu mukamu jadi makin cantik. Amin. Terus keluar itu dari ngomongmu, sikapmu, ya, nanti kau dapat jodoh yang terbaik. Yes. Amin. Aku juga tuan anak muda kan udah bertobat. Wah, perempuan yang melamar aku kayak didatangi sama orang tuanya. Jadi kalau aku mata duitan begitu nikah langsung kaya saya. Jadi apa gue mikir sudah punya rumah, gue satu-satunya. Tapi karena aku tanya Tuhan enggak itu dulu, karena kehidupan dia kan sekarang itu cocok. Haleluya. Haleluya. Jadi aku laris, padahal mukaku dulu seberapa aku auranya yang hebat. Gak percaya kamu nanti datang ke rumah, anakku dibikin fotoku mulai dari SMA sampai sekarang. Aku orang gak mengenali. Karena begitu, kita makin hari
makin indah. Makanya dibilang hari lepas hari Bertambah-tambah indahnya. itu kesehatannya, sukacita, Ya, imannya, ya. karakternya, Amin. uangnya, Ya. anaknya semua makin bagus. Bukan makin tidak bagus. Mana pernah Tuhan ciptakan yang tidak bagus? Perhatikan hari pertama sungguh amat baik, baik. Ya. Sungguh amat baik. Yes. Nah, itulah Tuhan yang kita sembah. Amin. Caranya begini ya. Ya. Jadi kalau udah begini hidup kita, orang tertarik ikut Yesus. Ya. Orang-orang tua akan bilang, "Ibu tuh masih ini si Budi, asal tinggal aku bed nih, saya tinggal di bandara. Lu tuh nih bisa orang. Jangan terbaliknya. Mana ibu tuh ya? Terbeban dalam mobil katanya. Kalau minggu dua hari kamu muda, dan tahu kamu muda katanya. Karena dilihatnya nggak benar-benar itu. Nah, seperti itu nggak malah kita berbuat ini. Haleluya. Haleluya. Nah, apa yang bikin hidupmu capek? Hari ini saya ajak datang sama Tuhan. Yes. Saya ajak berdoa nanti 15 menit. Ya. Kalau kau capek karena udah sakit, nanti pulang dengan lega. Ya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan di sini. Saya percaya kamu. Tuhan itu paling murah hati. Ya. Kita minta satu dikasihnya 3. Ya. Bukan pelit. Murah hati. Maha pengampun. Minta ampun saya pun. Berserah kita langsung senang dia sama kita. Minta ampun kita diampuni. Semua karena Tuhan. Memang aku mau. Kali ditanya apakah kau percaya? Aku percaya. Jadilah seperti iman. Jadi pulang dengan kelegaan. Sehingga kita hidup dalam kebaktian. Kalaupun kita sudah sehat, ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Sehingga orang lihat kita berubah. Enak kali kamu ya. Orang kalau lihat keluarga saya, mereka perhatikan, enak, apa ya katanya? Ya enak, ya kan? Anak sehat, kita sekolah tinggi, baik-baik, melayani Tuhan, mungkin sesenang orang tua. Ya enak saya kan? Ya kenapa? Ya karena saya sudah tahu belajar bagaimana memimpin anak-anak sama Tuhan. Ya enak. Anak saya semua udah bisa melayani. Nanti ada rencana bikin KKR pemuda. Anak saya suruh datang ke sini dengan semua timnya. Siap-siap kalau karena udah kamu tantang saya kan. Kamu yang nggak siap nanti. Datang kamu nggak ada orang itu ya. Kalau Cik nama kalian kemacetan apa itu Ernest? Iya, kalau nggak diterima kan lebih sakit itu. Iya, tapi kalau saudara lihat dengan semangat, amin. Kita ada di sana. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa.
Haleluya.